udah banyak ya film horornya, jadi kayaknya pengen lebih fokus di belakang layar gitu. Prilly dan Umay Shahab ajak Iqbal Ramadan terjun jadi sutradara. Memasuki tahun 2024 ini, Prilly Latuconsina akan mengurangi main film loh. Jadi, artis cantik multitalenta ini mengaku sudah ingin fokus ada di belakang layar dan istirahat sejenak sebagai pemain. Dan ternyata, alasan lainnya agar penonton tidak merasa bosan kepada dirinya. Kenapa nggak ikut main? Karena aku kayak udah banyak ya film horornya, jadi kayaknya pengen lebih fokus di belakang layar gitu. Dan aku juga ngerasa syuting film horor itu kan menurut aku lebih capek dari syuting film drama, karena banyak syuting malam, terus juga di lokasi secara teknis harus diasep-asepin. Itu tuh nggak bisa tuh, aku waktu syuting horor aja sampai alergi asap, sampai masuk rumah sakit waktu syuting karena kecapean banget. Jadi untuk main terus ngeproduserin juga aku rasa aku belum sanggup gitu. Jadi ya biarkan pemain-pemain lain yang mengisi karakternya, dan aku rasa mereka lebih cocok, lebih bagus juga gitu. Sebagai produser dan sutradara, kini Prilly mempersembahkan karya terbarunya. Prilly mulai mencoba membuat film bergenre horor untuk pertama kalinya. Film horor selama ini cuma main di depan layar, baca skrip, acting udah. Kalau ini ngurusin nih nanti bentuk hantunya kayak gimana, terus setnya kayak gimana, jadi lumayan seru banget sih. Prilly bekerja bersama sahabatnya Umay Shahab dan juga baru-baru ini yang menarik menggandeng Iqbal Ramadan untuk bekerja sama membuat proyek film. Meski sudah lama diajak oleh Umay dan Prilly, ternyata nggak mudah meyakinkan Iqbal nih. Saya sempat benar tadi kata dia, saya sempat infoloker kayak di Twitter waktu itu bercanda gitu ya, tapi saya waktu itu memang tidak sabar banget untuk akhirnya bisa memberitahu project anak muda untuk anak muda ini ke halayak luas gitu, terutama mungkin untuk teman-teman seumuran saya, seumuran kami yang mungkin sebenarnya juga punya mimpinya untuk start producing film, start directing film, tapi mungkin antara keterbatasan waktu, mungkin mereka juga sedang menyelesaikan kuliah atau kehilangan arah, nggak tahu sebenarnya mau mulai dari mana. Nah, kami percaya ini harus ada yang mulai gitu loh, regenerasi anak muda bikin film. Dan kami harap ini sebuah proyek yang bisa diapresiasi gak cuma oleh generasi kami, tapi juga generasi di bawah dan juga di atas kami. Dan Iqbal melakukannya saat menyelesaikan kuliah di Amerika. Alhasil, lulus kuliah, Iqbal sudah dapat pekerjaan baru jadi Pak Sutradara deh. Jadi saya banyak belajar dari dia, saya banyak belajar dari produser-produser senior yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, dan buat saya itu juga jadi proses yang menarik karena ketika saya datang dan dengan ketidaktahuan saya, justru menurut saya itu adalah proses dimana saya tumbuh, jadi tahu inputnya sebelah mana, feedbacknya sebelah mana, saya salahnya di mana, poin baik saya ada di sebelah mana. Itu belajarnya yang saya excited banget. Lantas, apakah Prilly tak merasa risih jika suatu saat para fans menjodohkannya dengan seorang Iqbal Ramadan yang tengah digandrungi wanita? Ya kalau aku udah biasa ya, kayak setiap ganti film, ganti tuh selera netizen, ganti jodohnya gitu. Nanti didoain sama siapa, besok didoain sama siapa. Tapi ya karena semua lawan main aku baik-baik, jadi ya aku mengamini aja yang baik-baik gitu kan. Hamil anak pertama, Kiki Saputri sempat alami pingsan. Kiki Saputri bersama suaminya, Muhammad Hairi, tengah berbahagia. Pasalnya, ratu roasting tersebut sedang hamil anak pertama. Namun sayangnya, di tengah kebahagiaannya itu, Kiki sempat alami sebuah insiden kurang mengenakan. Kiki sempat pingsan saat hendak periksa di sebuah rumah sakit lantaran gula darah rendah. Sang suami yang khawatir pun langsung menyuruh Kiki untuk membatasi pekerjaannya. Sebenarnya dari sebelum hamil itu jadi aktor nih, kan tuh aku udah kurang-kurangin pekerjaan. Sebenarnya cuma
habisnya satu hari bisa 4 tempat gitu. Kalau pas sebelum hamil tuh udah cari 2 tempat, paling maksimal 3 lah kalau emang kepepet banget, duitnya banyak ya, kayak aku lumayan nih. Tapi gue di pas hamil nih Udah mulai kurangin kegiatan. ya udah mulai mantau sih, kayak duh udah deh ini nggak usah deh yang ini. Kecapean juga kan, masih hampir sebulan juga. Oh enggak, waktu itu mah biasa dia mah. Jadi agak lemah gitu, agak saya lemes udah. Waktu balik syuting itu begitu. Yang tahu kondisi beliau, sekuannya. Ya udah bilang Kiki, kamu bisa mengkondisikan kondisi aja. Yang kamu sekarang ada, ya mungkin ada kandungan, mengkondisikan aja. Di kehamilan pertama ini, wanita yang tengah bergelut dalam film Pasutri Gaje itu juga mengalami perubahan hormon yang membuatnya kebingungan. Ya, Kiki merasa aneh dengan tingkah polanya, lantaran kini ngidam makanan yang dulu tak disukainya. Bakso deh sekarang. Bakso. Ini kalau rujak sebenarnya rujak. Jadi belum ngidam yang gimana banget. Cuma beberapa makanan kayak kalau dulu kan apa aja kita makan ya, kalau satu lah kayak lebih nggak mau gitu. Terus bahkan misalnya kayak hal yang dulu aku nggak terlalu suka, sekarang jadi suka. Iya, kalau rujak kalau kemarin bawa rujak, bawa sekarang bawa. Tuh bawa ini bumbu rujak buatan mamaku tuh. Oh, nah ini digaduin aja nih. Apalagi kini, komedian itu tak bisa jauh dari sang suami. Saat tiduran pun harus berada di ketiaknya. Sekarang kalau tidur harus diketek suami. Kenapa tuh Kak? Kasih biar dia nggak kemana-mana aja. Alasan aja gue. Ya, doain biar jadi biar lancar. Terus mamanya juga yang sedang mengandung sehat, artinya tetap bisa menjaga diri biar nanti bayinya nggak ada pengaruh gitu, maksudnya minta doain aja, semoga doanya dikabul, amin ya. Sebelum kita nanti umroh, siapa tahu setelah umroh aku tuh dikasih jodoh yang amin, nyenang hati, amin, soleh. Umroh di awal tahun, Happy Asmara akan berdoa minta jodoh. Sebelum disibukkan aktivitas manggung di awal tahun 2024 ini, Happy Asmara memulainya dengan aktivitas meningkatkan spiritualitasnya. Ya, dalam waktu dekat, pelantun lagu Ngopi Masih itu akan melaksanakan ibadah umrah. Ya, kita mau berangkat manasik haji dengan kakak yang bangunnya kesiangan. Iya, dia jam 7 udah telepon aku, jujur aku baru tidur jam 4 pagi Diko. Jelang berangkat umrah, Happy menyempatkan hadir mengikuti manasik atau simulasi pelaksanaan umrah sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, Madinah, Arab Saudi. Yang mengejutkan Happy, ketika berkumpul bersama calon jamaah umrah yang serombongan dengannya, Happy didapuk untuk memberikan kata sambutan. Sebelumnya saya jujur belum pernah sambutan seperti gini. Ya. Mungkin dilanjutkan Mbak Dika. Sudah nggak kasih repean loh tadi ya. Tadi sudah dikasih repean ya. Justru langsung kakak saja yang sudah dikasih repean. Hari ini saya masih diberi kesehatan dan semua bisa berkumpul di sini dan juga bisa mengikuti manasik hari ini. Berangkat umrah di awal tahun 2024, Happy Asmara ternyata memiliki misi khusus. Selain menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, Happy ingin berdoa agar segera diberikan jodoh yang dia inginkan. Sebelum kita nanti umroh, siapa tahu setelah umroh aku tuh dikasih jodoh yang amin, nyenang hati, amin, soleh, gak ngentekno hati, setia, bersyukur memiliki aku, amin. Terus yo kalau diberi orang yang berkecukupan yang cukup melimpah banget, cukup melimpah banget, amin. Semoga doa Happy Asmara dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyusul sang mantan Denny Canan dalam berumah tangga. Sementara itu, penampilan Happy Asmara dengan memakai baju muslimah lengkap menuai banyak pujian dari warganet.
Ya, Happy tampak sangat cantik dan membuat pangling warganet yang melihatnya. Liburan ke Thailand, Inul Daratista dan Adam Suseno pacaran di atas kapal pesiar. Seminggu memanjakan keluarga besar dan karyawan liburan di Bangkok, Thailand, Inul Daratista tak lupa menikmati waktu bersama suami tercinta. Saat menikmati langit malam di Bangkok dari atas kapal pesiar, Inul dan Mas Adam seperti tengah melakukan honeymoon kedua. Diperlakukan bak raja dan ratu, Inul dan Mas Adam benar-benar romantis, mengenang masa-masa pacaran, berdansa dengan iringan lagu romantis. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride before it's begun. Di sana itu sempat naik kapal cruise gitu, dan itu so sweet banget tempatnya. Aku baru kali ini pertama kali naik cruise dan di deck paling atas, terus di situ disajiin banyak banget makanan, terus suruh duduk manja kayak kita tamu kehormatan gitu, itu luar biasa. Iya, menikmati indahnya suasana malam kota Bangkok di atas cruise, rombongan keluarga dan kru Inul Daratista benar-benar cuci mata. Seminggu liburan di Thailand, Inul benar-benar merasa di surga buah-buahan yang semuanya serba murah. สุดจัดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์ดอกหว่าเห็นแล้วอยากคิดอยากหยอกอยากบอกอยากตอกปักจองห้องใจงามคักงามโปวดงามเหลือจนไอหลงเสือในรูปโปรไฟล์ Bener cuci mata banget gitu, fresh dan murah-murah semuanya. Terus ya udah jadi kalap aja gitu, makanan buah-buahan semuanya ada. Terus belanja itu barangnya murah-murah, nggak sampai 500.000 gitu-gitu, itu kan happy gitu. Jadi ya yes, pokoknya seneng banget, saya mau balik lagi ke sana. Dan yang menarik, jalan-jalan bareng keluarga dan kru di Thailand, Inul sempat dibuat iri saat ia menunjukkan pertunjukan di mana pengisi acara pertunjukan semuanya langsing-langsing. Lantas, benarkah gara-gara terkesan dengan kelangsingan orang Thailand, Inul tergiur kembali lagi ke Bangkok untuk menjalani treatment langsing ala Thailand? Semuanya berkesan karena aku baru kali ini setelah pandemik pergi ke Thailand lagi, dan ternyata kemajuannya pesat banget dan semua harga-harga murah di sana gitu. Jadi kalau numpak beca aja cuma 45.000. 1.000 baht itu seharian kita keliling dari mana? Dari Siam. Di Marima jauh banget itu, yang kita balik lagi itu sampai seharian kok murah tenan gitu. Itu udah termasuk bensin, udah termasuk ongkos sopir lah gitu. Kita malah bulan depan balik lagi yuk gitu, kita makan buah-buahan di sana gitu, karena semuanya enak-enak gitu. Ya udah 2024 ini udah emang waktunya ngomongin ke depan ya gitu. Dear Dua, Tisa ingin punya anak nih, kapan dilamar? Tisa Biani ingin segera memiliki anak di tahun ini. Tentunya ini merupakan kode keras untuk Dul agar segera melamarnya. Hal ini secara terang-terangan Tisa ungkap saat ditanya oleh Maya Estianti seputar resolusi 2024 ketika mereka sedang dinner bersama-sama. Tisa, resolusi 2024. Kita siap ya? Resolusi 2024 punya ya kakak ipar ya. kakak ipar dari aku. Maksa. Punya anak doang. Itu Dul. Ayo. Dul. Amin. Punya
anak harus nikah dulu tapi. Ya maksudnya kalau anak tuh berarti nikah dulu. Iya benar. Amin. Ini 2024 nih. Resolusinya itu. Itu lu kurang peka. Tanggal 2, bulan 2, tanggal 24. Kamu jangan. Itu doang punya anak resolusi 2024. Oh, serius? Serius weh. Keren ya. Makin sehat. Apa? Namanya beda-beda juga. Makin sehat. Sehat. Biar bisa merit. Gitu ya. Biar bisa merit. Amin, amin, amin. Iya, 4 tahun menjalin hubungan dengan Dul Jelani membuat Tisa merasa telah begitu yakin dan segera ingin menikah saja. Rupanya, keinginan Tisa ini pun juga disambut baik oleh Dul beserta keluarganya. Ya, udah 2024 ini udah emang waktunya ngomongin ke depan ya. Gitu. Oh iya, insya Allah itu kan berencana dan semoga persiapannya matang juga dan diridhoi Allah, makanya mohon doanya. Bisanya bunda sih senang-senang aja, malah bunda nunggu punya cucu ya. Meskipun tak mengelak jika telah membicarakan rencana pernikahannya dengan keluarga besar, namun baik Tisa maupun Dul lebih memilih merahasiakan secara detail rencana pernikahannya itu, mulai dari waktu ataupun tempat pernikahan mereka. Target sih sebenarnya rahasia karena aku tipe orang yang maksudnya suka tiba-tiba gitu ada sesuatu hal gitu, jadi ya jalanin aja dan hanya aku yang tahu. Enggak sih, emang kita sering bahas gitu. Serius tapi harus dipersiapkan dengan matang, yang tidak keputusan emosional, kita mesti persiapkan dengan matang gitu, biar ke depan jalannya enak. Kan terlalu terburu-buru juga bahaya kalau belum mampu ya.